melampaui batas kewajaran itu berakibat buruk. Allah menciptakan manusia, demikian juga makhluk lainnya, itu dengan berbagai keterbatasan. Jadi memang sudah karakternya makhluk itu diciptakan oleh Allah itu dengan batasan-batasan. Batasan kiri, batasan kanan, batasan depan, batasan belakang, dan batasan atas. Itu yang konkret. Juga batasan yang abstrak, misalnya kemampuan kita fokus belajar itu berapa menit sih gitu. Sehingga di perguruan tinggi kan diharapkan belajar itu maksimum kuliah itu 50 menit. Jadi kalau 2 jam pelajaran ya 50 menit, kemudian istirahat 10 menit, mulai lagi 50 menit lagi. Tapi biasanya dosen-dosen dan mahasiswanya itu maunya praktisnya, lalu 100 menit itu sekaligus nyambung, sehingga desain supaya para mahasiswa bisa mempertahankan fokusnya itu menjadi tidak dapat. Ya. Nah, keterbatasan itu harus selalu kita pelajari dan kita harus mengetahui, mengenali batasan-batasan itu. Batasan itu ada yang konkret, ada yang abstrak, ada yang spesifik, ada yang tidak spesifik. Ya. Yang sifatnya umum itu seringkali spesifik, tapi kalau sifatnya individual itu Allah tidak menyebutnya secara spesifik. Karena kalau individual, batasan satu orang dengan orang lain itu beda. Ya. Seperti kalau misalnya si A kuat mengangkat barbel 10 kilo, tapi yang lain hanya kuat 8 kilo. Jadi itu berarti kan relatif. Kalau tadi Bu Eli menyebut makan kebanyakan. Kebanyakan makan itu bagi si A dan si B beda ukurannya. Maka ketika Allah memesan jangan berlebihan ya, nah, itu nggak ada batasan spesifik. Karena itu sifatnya sangat individual dan variatif. Jadi saya ulang, Allah menciptakan manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya itu dengan berbagai keterbatasan. Misalnya keterbatasan umur, keterbatasan kekuatan, keterbatasan pandangan, ya, bisa melihat jauh, seberapa jauh, bisa melihat dekat, seberapa dekat, bisa melihat kecil, seberapa kecil, dan sebagainya. Terus keterbatasan dalam pendengaran, keterbatasan dalam kecerdasan, ini sudah abstrak. Ada lagi keterbatasan dalam daya tahan emosi. Seseorang bisa menahan marah seberapa jauh. Satu orang dan orang lain itu beda. Terus keterbatasan dalam tenggang rasa antar anggota masyarakat dan sebagainya. Dan keterbatasan itu berbeda antara satu orang dengan yang lain. Keterbatasan semacam itu sangat penting bagi manusia. Harus ada memang. Kenapa? Agar manusia antara lain tidak menyombongkan diri. Karena kalau kita menyadari bahwa aku punya keterbatasan, maka dan kita juga memahami orang lain juga punya keterbatasan. Nah, keterbatasan itu karena berbeda, maka ketika kita mempunyai keterbatasan yang agak longgar, jangan sombong, ya, jangan sombong. Jadi kita mesti menyadari keterbatasan masing-masing dan memahami bahwa orang lain juga ada keterbatasan. Kebalikan dari keterbatasan, kita masing-masing punya kelebihan, orang lain juga punya kelebihan. Maka tidak perlu kita menyombongkan diri, tidak perlu mencemooh orang lain. Ya. Intinya semua makhluk Allah pasti punya keterbatasan dan kekurangan. Coba firman Allah yang sifatnya umum ini, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kami tidak menciptakan langit, bumi dan semua yang ada di antara dua itu kecuali dengan hak, dengan benar. Benar itu termasuk antara lain dengan perhitungan yang tepat,
ya, dengan tujuan yang baik dan sebagainya. Dan juga wa ajalim musamma, ada lifetime yang sudah ditentukan. Nah, sudah ditentukan itu kita seringkali tidak tahu. Ya. Yang misalnya untuk kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi kita akan diberi lifetime, masa hidup kita itu berapa panjang kita nggak tahu. Yang tahu Allah. Tapi Allah sudah membatasi. Jangankan kita, barang produk pabrikan saja itu juga umurnya beda-beda. Ada orang punya HP merek yang sama, ya, 1 tahun sudah rusak. Tapi ada yang sampai 7 tahun masih bandel. Nah, itu kan berarti lifetime barang pabrikan saja yang prosesnya sama, itu juga beda-beda. Nah, karena manusia memiliki keterbatasan yang berbeda-beda, maka Allah ketika memberi mereka tugas atau kewajiban, itu Allah menganjurkan mereka untuk melaksanakannya sebatas kemampuannya, sebatas kapasitasnya. Jadi orang yang kemampuannya mengangkat barang 10 kilo tidak akan diberi tugas untuk mengangkat lebih dari 10. Itu gambaran yang bisa diangkakan. Yang tidak bisa diangkakan, orang yang tidak diberi kemampuan berdiri, dia tidak ditugasi oleh Allah sholat untuk berdiri. Sholat dengan berdiri enggak, duduk aja. Karena ada keterbatasan bagi orang itu tidak bisa berdiri. Jadi ketika Allah memberikan keterbatasan kepada masing-masing orang, Allah faham. Oleh karena itu ketika memberi tugas, ya udah sampai ke batasan itu saja. Orang yang tidak diberi uang cukup untuk pergi haji, sampai mati dia belum pernah pergi haji, nggak dosa. Karena memang dia punya keterbatasan dalam hal keuangan, sehingga dia tidak bisa membiayai diri untuk pergi haji. Jadi Allah membuat keterbatasan bagi kita, dan Allah memahami keterbatasan kita masing-masing. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk ketika Allah menugasinya itu sebatas keterbatasan tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini sudah biasa kita dengar, kita ucapkan, dan bahkan kita hafal. Tapi penerapannya bagaimana? Allah itu tidak menugasi seseorang. Saya lebih suka menerjemahkannya dengan menugasi daripada terjemahan yang biasa di buku-buku terjemah itu dibilang Allah tidak membebani seseorang. Menurut saya kurang lengkap itu. Silakan pakai membebani, tapi ditambahi Allah tidak membebani tugas kepada seseorang. Nah, tidak membebani tugas kan sama dengan tidak menugasi. Bahasa Inggrisnya assignment. Nah, Allah tidak menugasi seseorang kecuali sebatas kapasitasnya, sampai batas yang dia miliki. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Karena masing-masing mempunyai keterbatasan sendiri-sendiri atau mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, maka mereka akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik yang mereka lakukan sesuai dengan keterbatasan tadi, dan mereka mendapatkan dosa sesuai dengan pelaksanaannya berkaitan dengan keterbatasan tadi. Nah, sejalan dengan Allah memerintahkan manusia melaksanakan tugas sampai batas kapasitasnya, Allah melarang kita melampaui batasan kewajaran. Kewajaran ini itu tadi yang bersesuaian dengan masing-masing orang. Jadi saya ulang, karena Allah menciptakan segala makhluknya, terutama manusia itu dengan keterbatasan, tentu Allah mengetahui keterbatasan kita. Karena kita masing-masing punya keterbatasan, maka Allah ketika memberi tugas itu hanya sampai dengan keterbatasan tadi. Kemudian
karena kita punya keterbatasan, kita dilarang melampaui batasan tadi. Ya, dilarang melampaui keterbatasan masing-masing. Maka Allah itu memperingatkan bahwa kalau ada orang suka melampaui batas, dia akan menanggung resiko sendiri. Resiko itu bermacam-macam. Bisa resiko dosa, bisa resiko kesengsaraan. Ya, misalnya makan terlalu banyak. Ya kalau itu sampai terlalu banyak, itu berarti dia memubazirkan, menyia-nyiakan makanan. Tapi kalau itu menyia-nyiakan makanan sampai batas itu, dia dosa. Tapi ada risiko lain, bahwa dia menjadi terganggu kesehatannya. Nah, jadi setiap kali kita melampaui batas itu, maka kita akan menghadapi resiko. Resiko itu bisa resiko di dunia, bisa resiko di akhirat. Resiko di dunia itu misalnya bisa di silent itu, bisa di mute barangkali dari operator ya. Jadi dalam kehidupan di dunia ini, resiko melampaui batas itu bisa berupa badan sakit, ya. Bisa juga mengganggu mental kesehatan. Misalnya batasan orang tidur itu berapa jam begitu. Kalau dia tidur terlalu lama, maka kecerdasannya bisa menurun misalnya karena terlalu banyak pasif begitu. Dan bisa juga berupa kekacauan dalam kehidupan sosial. Kalau batasan-batasan itu berkaitan dengan orang lain, berarti keterbatasan dalam hubungan sosial. Maka kalau keterbatasan itu dilewati, dilampaui, dilanggar, maka resikonya ya rusaknya kehidupan sosial. Di akhirat, resiko bisa yang maksimal adalah siksaan neraka. Allah menyebutnya, wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Siapa yang melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Yata'adda itu melampaui batas. Melampaui batas itu kalau dalam hubungan antar manusia, misalnya kita masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau saya mengambil atau merampas hak orang lain, itu berarti saya melampaui batas. Kita boleh makan yang halal. Nah, halal itu batasan. Kalau kita melampaui batas halal, nanti kita mengambil hak orang lain, mencuri atau menipu atau korupsi dan sebagainya, itu melampaui batas. Nah, kalau melampaui batas itu, dia faqad dzalama nafsah. Dia menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Yang langsung misalnya kalau melampaui batas itu, saya mengambil hak orang lain. Maka tergantung pelanggarannya itu seberapa banyak. Kalau saya melanggarnya banyak dan itu melanggar hukum negara, maka orang yang melanggar itu bisa masuk penjara. Ya. Tapi untuk kasus yang misalnya tidak sampai ke peradilan, dia bisa ditempeleng orang, bahkan bisa dibunuh. Ya. Nah, batasan itu Allah menyebutnya hududallah. Hudud itu jamak dari had. Haddun itu batasan. Kata haddun atau had itu di bahasa Indonesia nggak dipakai dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Malaysia dipakai. Ya, misalnya perusahaan itu kan berhad. Berhad itu sebenarnya bacanya berhad. Nah, berbatasan. Kalau kita menyebutnya perseroan terbatas. Nah, terbatas itu kan had. Ya. Nah, kalau di Al-Quran disebut hudud, itu biasanya ancamannya keras itu. Ancamannya keras. Karena kalau Allah menyebut di dalam Al-Quran sampai siapa yang melanggar batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah,
maka dia menzalimi diri sendiri. Nah, karena menzalimi diri sendiri, maka dia bisa masuk neraka. Nah, saya mengambil di sini tidak hanya yang bersifat seperti itu, tapi juga yang bersifat misalnya kebutuhan kita konsumsi dan sebagainya gitu ya. Terus misalnya dalam hubungan sosial. Nah, sebagian dari balasan terhadap pelanggaran batasan tadi itu ada yang disebut oleh Allah secara spesifik kalau batasan itu bersifat universal secara umum, dan sebagian yang lain tidak disebut secara spesifik. Secara spesifik itu artinya tidak disebutkan angkanya, tidak disebutkan seberapa jauh, seberapa berat, itu tidak disebutkan. Karena apa? Karena tingkatnya berbeda-beda. Berbeda-bedanya itu berkaitan atau bersesuaian atau relevant to keadaan orang masing-masing. Misalnya begini, lambung kita punya keterbatasan menampung. Ya. Lambung kita itu bisa mengolah makanan dan minuman sangat terbatas. Dan kebutuhan badan kita untuk memperoleh asupan karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan zat-zat lainnya itu juga terbatas. Karena itu Allah melarang kita mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Baik dalam arti porsinya jangan berlebihan, juga dalam arti komposisi kandungan makanan. Komposisi misalnya, ya sama-sama satu piring, tapi porsi karbohidratnya terlalu banyak, atau porsi lemaknya terlalu banyak, dan sebagainya. Nah, itu keterbatasannya itu variabelnya banyak. Maka Allah tidak menyebut secara spesifik. Allah menyebutnya secara umum aja. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan kalian makan dan minum, itu memang kebutuhan kalian. Tapi ingat, wa la tusrifu. Jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai berlebihan. Kok nggak nyukai? Ya iyalah, yang membuat keterbatasan kan Allah. Kalau Allah membuat keterbatasan, artinya kita harus menyadari keterbatasan itu. Kalau ada orang melampaui keterbatasan itu, ya Allah nggak suka, karena itu tidak bersesuaian dengan cara Allah menciptakan makhluknya. Nah, kemudian dalam hal hubungan antara manusia, Allah menciptakan pria dan wanita, masing-masing membutuhkan pelampiasan nafsu birahi. Ya, terutama yang masih muda ya, itu kan mereka masing-masing butuh melampiaskan nafsu birahinya. Dan karena itu memang kebutuhan, dan kebutuhan itu yang menciptakan juga Allah sendiri. Karena Allah menciptakan kebutuhan itu, maka ya Allah mengizinkan, silakan lampiaskan nafsu birahimu. Tapi ada batasan-batasan. Apa itu batasannya? Nikah dulu. Kalau kamu tidak nikah dulu, berarti kamu melampaui batas. Jadi Allah mempersilahkan kita melampiaskan nafsu, tapi yang wajar. Yang wajar. Jangan berlebihan. Nah, berlebihannya itu batasannya nikah. Jangan berhubungan seks di luar nikah. Nah, yang boleh itu suami istri yang sudah menikah. Jika ada pria dan wanita melakukan hubungan tanpa prosedur pernikahan, mereka berarti sudah melampaui batas dan telah menzalimi diri sendiri. Itu dalam kehidupan sosial juga begitu. Kalau kita di Indonesia ini budayanya kan masih lumayan baik lah, berbeda dengan di Barat. Di Barat itu hidup bersama tanpa nikah itu biasa ya, oleh orang dianggap ya itu hak masing-masing lah. Tapi di sini kan udah status sosialnya atau anggapan orang lain terhadap pasangan itu sudah turun. Nah, pelanggaran atas batasan ini akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan hidup dan membawa konsekuensi siksaan di akhirat. Menimbulkan kerusakan hidup. Ini misalnya laki perempuan tinggal bersama tanpa nikah. Terus
Mereka karena nggak ada pernikahan, nggak ada ikatan tanggung jawab, ya, mereka hidup masing-masing. Nanti kalau mati salah satu, ya udah mati, nggak ada warisan itu juga tidak ada. Dan kalau mereka punya anak, anaknya itu statusnya anaknya siapa? Nah, karena kita mencari, misalnya membuat akte kelahiran, itu kan mesti ditanya bapaknya siapa. Kalau nggak ada, maka anak itu selamanya dia akan mendapatkan catatan sebagai anak dari ibunya yang tidak diketahui bapaknya. Itu akan menjadi kesulitan sosial bagi anak itu, ya. Di samping dosa yang mengakibatkan siksa neraka. Oleh karena itu kita harus menjaga keterbatasan itu, jangan melampaui. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang mukmin yang benar, yang baik adalah yang menjaga kemaluannya. Ya. Boleh melampiaskan illa ala azwajihim, kepada pasangan masing-masing, pasangan yang dengan nikah. Auma malakat aimanuhum, ini zaman dulu masih ada perbudakan, boleh juga dengan budak mereka. Sekarang nggak ada, jadi hukum ini sementara tidak berlaku, ya. Fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang melakukan hubungan dengan pas suaminya sendiri, istrinya sendiri, itu tidak terhina, nggak terhina. Famani bitagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang melakukan lebih dari itu, artinya tanpa pernikahan, maka mereka itu sudah melampaui batas. Nah, jadi pakai al-adun. Al-adun itu dari kata ada ya'du, itu melampaui batas. Kalau saya sedikit menyebut bahasa Arab, ya. Ada ya'du itu kata kerja. Ada melampaui batas. Terus kalau dijadikan kata benda, kalau bahasa Inggris itu germ, itu bacanya adawah. Adawah itu bisa berarti pelanggaran, bisa berarti permusuhan. Karena kalau kita melampaui batasan hak kita, maka kita akan mengambil atau merampas hak orang lain. Kalau merampas hak orang lain, itu akan mengakibatkan permusuhan. Permusuhan itu bahasa Arabnya adawah. Orang yang sengaja memusuhi itu namanya aduwun. Akar kata yang sama, aduwun artinya musuh. Ya. Jadi dari segi istilahnya saja itu bisa menyebabkan permusuhan dalam hal konteks hubungan sosial. Jika seorang suami, misalnya ini keterbatasan yang ditentukan oleh Allah, ya, jika seorang suami menceraikan istrinya, dia harus mengindahkan batasan-batasan sebagai akibatnya, akibat dari perceraian tadi. Apa itu? Antara lain, si mantan suami yang menceraikan istrinya tadi tidak boleh mengusir istrinya atau mantan istrinya itu dari tempat tinggalnya. Izinkan di situ, jangan diusir. Dan suami yang menceraikan ini tetap wajib memberi nafkah kepada istri yang dicerai tadi sampai masa iddahnya selesai. Masa iddah itu masa di mana istri yang diceraikan itu tidak boleh nikah dengan orang lain. Itu kalau orang yang masih mengalami menstruasi, masa iddahnya itu 3 kali menstruasi atau 3 kali bebas dari menstruasi. Kalau dia hamil, maka masa iddahnya itu lahirnya anak. Jadi kalau ada orang laki-laki menceraikan istri, dia hamil, maka suami yang menceraikan ini harus memberi nafkah kepada istri ini yang dicerai ini sampai dia melahirkan. Terus setelah melahirkan, dia wajib diberi nafkah nggak? Bukan nafkah, tapi upah. Karena dalam Islam, bayi yang lahir itu anak bapaknya. Kalau bayi lahir kemudian dia menyusu pada ibunya, padahal anak ini anak bapaknya, maka bapaknya harus memberi upah kepada ibu yang menyusui dan memberi biaya supaya ibunya ini bisa menyusui. Nah, artinya kan
harus diberi makan. Karena kalau nggak dikasih makan, minum yang cukup, ASINya nggak keluar. Jadi, tapi namanya bukan nafkah, tetapi upah. Ini jarang orang melaksanakan ini. Kenapa jarang? Kebanyakan kita kan nggak tahu. Kita tuh nikah tidak pernah belajar bagaimana kita harus menikah, caranya bagaimana, konsekuensinya apa, kalau perceraian apa yang harus dilakukan. Itu jarang orang yang mempelajari itu. Akibatnya banyak sekali orang Indonesia bercerai, tetapi mereka masih menanggung kewajiban, tapi kewajiban itu tidak dilaksanakan. Ya, karena si suami yang menceraikan ini tidak tahu, istrinya juga tidak menuntut. Ya, akibatnya dosa, ya, dosa, karena dia tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi tidak boleh diusir. Kalau mengusir itu melampaui batas. Ya. Jadi batasan ini penting karena kenapa tidak boleh diusir dari situ dan kenapa harus memberi nafkah? Nah, selama dia dicerai, dia kan tidak boleh kawin sama orang lain lagi. Nah, kalau wanita itu tidak bekerja, siapa yang memberi nafkah? Dia kalau mau mencari suami lagi supaya dia mendapatkan nafkah dari suami, belum boleh. Selama masa iddah, masa itu adalah masa yang diprioritaskan kepada mantan suami yang menceraikan. Mantan suami yang menceraikan itu kalau baru 2 kali, sekali atau 2 kali, dia boleh kembali kepada istrinya tanpa nikah. Jadi bilang, aku menyesal, udah aku cabut deh perceraian itu. Setuju nggak? Setuju. Udah beres. Sudah menjadi suami istri lagi. Nah, karena itu ada prioritas macam itu, maka konsekuensinya suami yang menceraikan wajib memberi nafkah. Nah, dan wanita itu tidak boleh menikah dengan pria lain selama masa iddahnya belum selesai. Itu juga batasan bagi istri. Batasan, nggak boleh. Nah, jadi kadang-kadang kita temukan ada orang cerai, kemudian wanitanya itu dalam waktu kurang dari 3 bulan udah nikah lagi. Lah, itu kan melanggar, gitu ya. Ini juga berarti bahwa bagi wanita itu tidak ada lelaki lain yang berkewajiban memberinya nafkah. Jika batasan ini dilanggar, maka akan timbul kekacauan. Antara lain kekacauan itu berupa wanita tersebut berikut anaknya itu menjadi terlantar karena nggak ada yang memberi nafkah. Maka Allah pesan di ayat ini yang kita di depan kita ini, Allah menyebut nabinya. Tapi para ulama menyebut kadang-kadang Allah memberi address kepada nabinya, tapi hukum yang diberlakukan pada nabi ini juga berlaku untuk umatnya. Jadi ini meskipun Allah menyebut Nabi, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Nah, tapi kandungan hukum yang ada di sini berlaku untuk umatnya. Coba kalimatnya juga berikutnya itu, idza talaqtumun nisa, ketika kalian. Allah memanggilnya wahai Nabi, tapi ketika kalian menceraikan wanita, berarti ini berlaku juga untuk umatnya. Kalau kalian mau menceraikan istri, fatalliquhunna li'iddatihinna wa hasul iddah. Ceraikanlah dengan memperhatikan masa iddahnya dan hitunglah masa iddah itu. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Batasan-batasannya antara lain, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kamu jangan mengusir para wanita itu dari rumahnya. Wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, dan juga nggak usah secara sukarela keluar dari situ, nggak usah. Itu masih kewajiban suami kok. Kecuali kalau perceraian itu disebabkan karena wanitanya itu melakukan perselingkuhan. Nah, kalau melakukan perselingkuhan, cerai, suruh pergi, nggak apa-apa. Nah, terus Allah menyebut, wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang dibuat oleh Allah. Jadi batasan sifatnya hubungan sosial antara suami dan istri. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Siapa yang melanggar
batasan-batasan Allah ini, dia berarti telah menzalimi diri sendiri. Seorang suami yang temperamental misalnya, itu seringkali suka marah-marah pada istrinya. Dan kadang-kadang dia tidak bisa menahan marahnya itu, sehingga keluarlah kata-kata cerai. Ini sering kita dengar. Wah, terus dia ngomong cerai. Karena dia marah, betul-betul naik pitam. Tapi setelah marahnya reda, menyesal dia. Ya. Jadi orang semacam itu seringkali tidak lama kemudian ketika marahnya mereda, dia menyesal dan ingin kembali lagi kepada istrinya. Allah mengizinkan, oke, boleh kamu kembali kepada istrimu, tapi hanya boleh kembali kalau baru diceraikan sekali atau 2 kali. Kalau sudah 3 kali nggak boleh. Jadi kalau sudah 3 kali nggak boleh kembali lagi. Ya. Terus kalau kembalinya itu masih masa iddah, nggak usah nikah. Tapi kalau kembalinya masa iddah sudah selesai, begitu masa iddah selesai kan wanita itu boleh nikah dengan orang lain. Berarti dia sudah merdeka, sudah bebas, betul-betul bebas. Nah, kalau sudah kelewat masa iddahnya, maka kalau mereka kembali harus nikah ulang. Ya, nikah ulangnya karena waktu iddahnya sudah selesai. Jika laki-laki itu menceraikan istrinya lagi, yang ketiga kali, dia tidak boleh kembali lagi kepada istrinya kecuali jika wanita itu menikah lagi dengan orang lain. Dan kemudian orang lain yang menikah itu tadi menceraikannya lagi. Kalau si suami yang pertama menceraikan sampai 3 kali, tidak boleh kembali kepada mantan istrinya ini. Nah, boleh kembali kalau si wanita ini sudah nikah dengan laki-laki lain. Terus kalau nikah sama laki-laki lain, kemudian cerai atau misalnya dia meninggal, kembali lagi boleh. Tapi dengan nikah. Ya. Tapi jangan direkayasa. Jadi karena sudah cerai 3 kali, terus bilang sama temennya, tolong dong, kamu menjadi penyela, kamu nikahin istriku, tapi janji ya, setelah 1 bulan kamu cerai ya, nanti aku kembali lagi. Nggak boleh. Nggak boleh. Pernikahan dengan orang lain itu harus murni betul-betul karena minat mereka. Ya, karena minat mereka. Dan perceraiannya juga harus murni, bukan direkayasa semacam itu. Nah, ketentuan ini juga disebut batasan. Batasan yang tidak boleh dilanggar, agar para wanita terlindungi dari lelaki yang suka memperlakukan istri secara buruk. Jadi sebenarnya hukum Islam itu melindungi wanita. Maka kalau ada orang bilang bahwa Islam itu mengeksploitasi wanita, yang mana? Justru kalau kita melihat sejarah, banyak hukum Islam itu yang membuat wanita menjadi lebih terhormat. Memang hak-haknya itu ada keterbatasan, tapi keterbatasan itu misalnya hak menceraikan itu hanya ada pada suami, tidak pada istri. Kalau kita perhatikan, yang seringkali gampang emosi kan wanita. Bukan karena wanita itu memang suka marah-marah. Posisi wanita itu kan lemah gitu. Posisinya lemah. Karena lemah maka wanita itu seringkali stres. Karena seringkali stres maka menjadi mudah marah. Ya. Nah, kalau batasan-batasan ini dilanggar, itu akibatnya bisa menjadikan kesengsaraan. Suami boleh menceraikan istrinya maksimum 3 kali. Kalau sudah 3 kali, dia tidak boleh kembali kepada mantan istrinya ini. Kalau misalnya mereka ingin kembali, harus ada penyela. Mantan istri ini nikah dengan laki-laki lain, tapi nikahnya tanpa perjanjian untuk menolong si mantan suami tadi, nggak boleh. Jadi memang betul-betul murni laki-laki ini dan si wanita ini nikah karena niat mereka sendiri. Kalau kemudian ternyata mereka tidak lama kemudian cerai, bisa karena meninggal dunia atau memang karena suatu masalah kemudian cerai. Nah, setelah cerai baru wanita ini boleh kembali kepada
suami yang pertama. Tapi nggak boleh direkayasa ya. Ini ada orang-orang yang suka merekayasa, bilang pada temennya, tolong dong istriku kamu nikahin, tapi nanti setelah 1 bulan kamu ceraiin lagi ya, supaya aku bisa kembali. Nggak boleh ya. Jadi Allah menyebutnya fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau suami ini menceraikan lagi yang ketiga kalinya, maka wanita ini tidak halal lagi setelah itu sampai wanita ini nikah dengan suami yang lain. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Kalau kemudian suami istri yang baru ini bercerai, maka boleh suami yang lama kembali lagi kepada istrinya tadi dengan nikah baru. Kalau memang mereka beranggapan bahwa mereka bisa kembali suami istri dengan memperhatikan batasan-batasan Allah. Pakai istilah batasan lagi. In dhanna ayyuqima hududallah. Kalau memang mereka meyakini bahwa mereka bisa melaksanakan atau menjaga batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah. Wa tilka hududullahi bayyinha liqaumin ya'lamun. Itulah batasan-batasan yang dibuat oleh Allah, yang diterapkan untuk orang-orang agar orang-orang itu pada mengetahui. Jika pasangan suami istri itu sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, dan sang istri merasa tidak sanggup lagi mentaati suaminya, ya karena sudah kesel, mau taat gimana? Nah, kalau dia menjadi istri tapi dia tidak mau taat, dia dosa. Terus kalau mau taat, ngapain taat? Oh, itu suami nyebelin misalnya begitu. Nah, maka si wanita ini, istri ini boleh minta cerai. Istilahnya khulu', ya. Boleh minta cerai. Nah, kalau minta cerai, konsekuensinya dia membayar tebusan. Tebusannya apa? Mas kawinnya dikembalikan. Ya kalau mas kawinnya itu 2 miliar, ya seperti berita-berita yang kemarin ini, 2 atau 3 miliar itu ya berat. Tapi kan banyak orang mas kawinnya hanya seperangkat pakaian sholat. Kembalikan aja. Nah, jadi boleh si istri yang kesal ini minta cerai, tapi dengan perjanjian bahwa mas kawinnya dikembalikan. Nah, ketentuan semacam ini juga merupakan batasan yang harus ditaati oleh pasangan suami istri, yang jika dilanggar akan mengakibatkan kesengsaraan bagi wanita yang hak-haknya terbatas. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih. Kalau si suami istri ini khawatir tidak bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah, ya, ketentuan suami harus memberi nafkah. Misalnya karena keselnya lalu suami tidak memberi nafkah, dia dosa. Atau suami melaksanakan kewajibannya memberi nafkah, tapi ketika si istrinya mau diajak bercumbu, nolak. Karena apa? Gimana mau bercumbu dengan orang yang dibenci? Nah, dosa lagi wanita itu. Nah, terus supaya tidak dosa gimana? Ya udah cerai aja. Karena si suami bisa tidak melaksanakan kewajibannya, istri bisa juga tidak melaksanakan kewajibannya, lebih baik cerai. Tapi fi maftadat bih, dengan ketentuan si istri ini menebus. Nah, di sini tidak disebut yang di menebusnya bayarnya apa? Menebusnya mengembalikan mas kawin. Ini ada satu kasus, seorang wanita lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, suami saya orang baik, tapi saya nggak bisa bercumbu sama dia. Terus tidak disebutkan ya sebabnya. Saya takut tidak bisa melaksanakan kewajiban dari Allah. Kewajibannya istri kan harus menuruti suami. Kalau tidak menuruti, itu berarti dia dosa. Nah, terus wanita itu bilang, saya mau minta cerai. Terus Rasul bilang, kamu tebusannya apa?
mas kawinnya dia saya kembalikan, dan juga ada tuh harta saya yang lain saya mau kasihkan dia. Rasulullah bilang, enggak, mas kawin aja yang kamu kembalikan, yang lain-lain nggak usah. Ya, jadi kalau misalnya suami ini, ya aku mau menceraikan kamu, tapi kamu bayar aku sekian miliar, nggak bisa. Maksimum adalah maharnya, mas kawinnya. Allah menyebut tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang dibuat oleh Allah. Fala ta'taduha, kamu jangan melanggar. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Orang yang melanggar batasan Allah itu adalah orang-orang yang zalim. Zalim di sini disebut az-zalimun, kalau yang tadi itu di atas tadi zalama nafsah, sama pengertiannya. Kemudian ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, orang-orang mukmin dilarang menyerang mereka. Jadi nggak benar kalau misalnya seperti dulu ada peristiwa meledakkan bom, katanya di dekatnya di situ ada orang kafir, nggak boleh. Kalau orang-orang kafir itu tidak menyerang, jadi orang Islam tidak boleh memulai penyerangan kepada orang lain, termasuk orang kafir. Nah, orang mukmin hanya boleh berperang di jalan Allah kalau dia membela diri ketika diserang. Ketika kita mempertahankan diri, kan berarti terjadi perang nih atau berantem. Ketika berantem itu juga harus memperhatikan batasan-batasan. Nah, kalau misalnya berantemnya itu tangan dan tangan, nah itu kalau diserangnya dipukul, maka balesnya itu setimpal dengan itu, nggak boleh lebih dari itu. Nah, ini kan sulit, ya. Jadi batasan itu antara lain, mereka tidak boleh memulai peperangan, dan ketika musuh sudah menyerah, artinya sudah berhenti tidak menyerang lagi, mereka tidak boleh melanjutkan peperangan. Orang Islam itu harus menahan diri. Nah, ini batasan yang ditentukan oleh Allah. Jika batasan ini dilanggar, maka penyerangan kepada musuh setelah musuh menyerah itu bisa berakibat buruk, karena itu bisa menimbulkan dendam. Nah, dendam terhadap orang-orang Islam yang melampaui batas. Nah, kalau ada dendam, itu bisa memperpanjang permusuhan. Ya, kita lihat ini antara orang Israel dan orang Palestina. Ya, mereka bisa menandatangani ceasefire, gencatan senjata, tapi kebencian itu sulit hilangnya. Maka apalagi sekarang ini dibilang gencatan senjata, tapi sudah lebih dari 100 kali Israel ngebomi Palestina. Padahal katanya gencatan senjata. Nah, itu bisa menyebabkan dendam, yang berarti permusuhan itu tidak akan berhenti. Nah, kita orang Islam nggak boleh seperti itu. Itu kan bukan orang Islam, ya, bukan orang Islam, dan mereka tidak punya aturan. Ya. Kemudian kepada orang-orang yang melanggar batasan-batasan semacam contoh-contoh tadi, Allah mengancam akan menyiksanya di neraka. Sedangkan kepada mereka yang menahan diri dan mentaati Allah dalam hal menjaga batasan-batasan tadi, menghormati batasan-batasan tadi, Allah menjanjikan kepada mereka balasan untuk tinggal di surga. Allah menyatakan ancaman dan janji tersebut, kalau dalam istilah Al-Quran, ancaman itu berarti ancaman siksa, kalau janji itu janji pahala. Jadi, dalam bahasa Arab, al-wa'du wal-wa'id. Ya. Al-wa'du itu janji, wa'id ancaman. Jadi, Allah menyatakan ancaman dan janji tersebut setelah menganjurkan orang-orang yang beriman membagi warisan secara adil. Nah, itu berarti membagi warisan itu juga termasuk batasan-batasan yang disebutkan oleh Allah. Ya, tadi ada batasan dalam perkawinan, ada batasan dalam permusuhan, pertikaian atau peperangan. Nah, ada batasan-batasan dalam warisan. Nah, warisan itu disebutkan oleh Allah yang banyak di surat An-Nisa ayat 11 dan 12.
Misalnya, kalau seorang meninggal dunia, ada anaknya. Kalau anaknya hanya satu wanita, maka anak wanita ini mendapatkan separuh. Kalau anaknya hanya dua-duanya wanita, maka mereka berdua share, ya, berbagi dengan warisan sebanyak 2/3. Tapi kalau di antara anak-anak itu ada lelaki dan perempuan, maka mereka tidak mendapatkan bagian yang spesifik separuh atau 2/3, tapi sisa, ya. Sisa dari waris untuk yang lain-lain itu dibagi untuk semua anak dengan ketentuan yang laki mendapatkan 2 bagian, yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Itu disebut oleh Allah di ayat berikutnya, ya. Di ayat berikutnya itu namanya batasan Allah, ya. Yang tadi saya sebut, saya tidak cantumkan di situ, di ayat 11 dan 12 itu rincian pembagian waris. Terus ayat berikutnya Allah bilang, tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang dibuat oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Siapa yang mau mentaati Allah dan Rasulnya dengan cara mengindahkan batasan-batasan tadi, maka Allah akan memasukkan dia ke surga, di mana di bawahnya itu akan mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di sana. Wa dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya dengan cara wa yata'adda hududah, melanggar batasan-batasannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan dia kekal di sana. Walahu adzabun muhin. Orang itu akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Ya. Itu sebagian dari batasan-batasan yang saya kemukakan sebagai contoh. Alhasil, jadi kalau Allah membuat ketentuan-ketentuan, maka itu adalah batasan, kita jaga. Jangan sampai kita melampaui batasan-batasan itu. Kalau kita tidak melampaui batasan itu, di hadapan Allah kita baik, karena kita taat. Di hadapan manusia, tidak ada orang yang kita rugikan. Kalau kita tidak merugikan orang lain, maka orang lain akan senang sama kita. Kalau orang lain senang sama kita, hidup kita nyaman, ya, gampang hidup ini. Tapi kalau kita suka merampas hak orang lain, maka kita akan mengalami kesulitan. Ya. Jadi pesan yang paling penting di sini adalah kita mesti memperhatikan batasan-batasan yang dibuat oleh Allah. Baik batasan itu secara hukum maupun batasan secara kealaman, ya, secara kealaman seperti makan, minum, dan sebagainya. Kalau kita mau memperhatikan itu, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai keterbatasan. Semua penugasan dari Allah pasti bersesuaian dengan keterbatasan masing-masing kita. Kita diperingatkan agar tidak melampaui keterbatasan sendiri masing-masing. Jika kita melanggar dengan melampaui batas yang disebut oleh Allah, kita menghadapi risiko. Baik risiko itu di dunia maupun risiko di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberi kita kehati-hatian agar kita tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah.